Kami bersama jajaran pengurus pusat ini merenung dan berpikir. Perhatikan dan nanti sampaikan kepada jajaran di bawah atau sampaikan kepada pengurus cabang yang lain yang kebetulan tidak dilantik. Utamanya saya, setiap saat, setiap waktu tidak mengingat itu siang malam, banyak saudara-saudara kita yang datang habis ziarah ke makom. Karena saya ini punya prinsip, ketika ada tamu anggota dari luar daerah datang ke rumah, pasti saya tanya, sudah main ke rumahnya Pak Depokan? Sudah Pak, sudah ziarah ke makom guru? Sudah, belum? Kalau belum, 3 titik ini harus kamu datangi, supaya kamu jauh-jauh datang tidak sia-sia. Nah, setelah datang di makom guru, mampir ke rumah, itu banyak yang menanyakan, Pak Ketua, utamanya anak-anak pondok, Jombang ini yang paling banyak. Pak Ketua, mohon izin dan mohon maaf sebelumnya, bahasanya ini saya sampaikan apa adanya. Itu yang di sebelah makom guru itu kok ada tanda salib, itu siapa? Saya katakan mungkin, karena saya juga tidak tahu, tapi pasti insya Allah itu saudara dari guru kita atau mungkin saudara putranya dan sebagainya, mungkin begitu. Kenapa dulu guru dimakamkan bersanding dengan orang Nasrani? Saat itu awam saya, loh apa gak oleh, padahal itu pemakan umum. Setelah sekian tahun lamanya saya berdiskusi dengan ulama, memang seyogyanya tidak. Nah kalau sudah terlanjur, ya kalau sudah terlanjur ya piye carane? Karena guru ini, Mas Totong ini adalah seorang guru, seorang tokoh yang ditokohkan oleh semua anggota IKSP Kerasakti yang jumlahnya sekarang sudah ratusan ribu, bahkan mendekati angka 1 juta. Akhirnya kita terpanggil. Kalau kita punya bapak, kita menjadi anak dan menjadi siswa, melihat bapak kita tempatnya biarpun itu sudah di alam baka, tempatnya tidak layak, sementara kita mampu dan bisa, terpanggillah. Akhirnya muncul diskusi-diskusi di antara para pengurus, bagaimana dan sebagainya. Akhirnya muncul keputusan, dan itu pun sudah kita sampaikan dalam rapat kerja. Ini nanti sampaikan kepada semuanya. Setelah muncul kesepakatan kita untuk boyong makom guru di sebelahnya Padepokan. Ini belum dilaksanakan, tapi proses sudah berjalan. Proses sudah berjalan, tinggal kita menunggu kapan kita pelaksanaannya. Mudah-mudahan COVID awal tahun yang akan datang selesai, kita bisa melaksanakan. Akhirnya muncullah bismillah. Ya. Sebenarnya anggaran perguruan kalau untuk mengarah ke situ memang rasanya berat. Tapi kebetulan ada anggaran IKS Cup yang belum dimanfaatkan. Akhirnya kesepakatan dengan tim Dewan Teknik dan lain sebagainya yang punya anggaran, bagaimana kalau anggaran ini kita pakai? Karena selain tanah, kalau tanah itu sebagian hibah dari pengurus pusat, pembelian 10 tahun yang lalu kita beli dengan harga murah, sebagian yang separuh itu kita hibahkan dari para pengurus pusat. Terus untuk pembangunan makom, joglonya, lantainya seperti yang kayak di situ, ukurannya sekitar 14 meter persegi dengan ukuran kayu diameter 25, itu menelan biaya 2 miliar. Anggaran IKS Cup ada 1,9. Akhirnya itu dimanfaatkan untuk pembangunan ini. Siapa saja anggota IKS para pengurus mau melihat rap evaluasi terkait dengan anggaran, terbuka, dipersilahkan. Jadi ini bentuk kepedulian seorang anak terhadap bapak. Kalau enggak, untuk apa kita repot-repot dengan biaya yang sebegitu mahalnya? Tidak menutup kemungkinan anggaran itu nanti bisa mencapai 3 sampai 4 kalau semuanya sempurna. Tapi karena kita begitu sayangnya terhadap guru, melihat tempatnya di sana, kalau kadang-kadang kalau kita lewat di situ ada orang jemur, pakaian dalam dan lain sebagainya, ada orang bermain judi di situ.
Nah, kita ini loh bisa. Kita ini bisa. Awake dhewe uripe mulya. Lho nek sampai bapake awake dhewe iki disio-sio ning kono kan kita enggak rela. Akhirnya muncul inisiatif untuk diboyong di sini. Jadi berikan pengertian kepada siapa saja anggota yang mungkin belum paham tujuan dan maksud boyongnya makom guru ke Padepokan. Karena ketika nanti di sini arealnya kita luas, kita sudah desain area luas. Anak-anak nanti bisa acara doa bersama dalam jumlah yang besar, tidak ada gangguan dan lain sebagainya. Kalau di sana banyak masalah. Kronologi terkait pemindahan makom. Bahkan di dalam memindahkan makom ini kita juga sudah izin kepada yang punya hak, yaitu istri dan anak almarhum. Kita sudah diskusikan dengan ulama berbagai golongan. Boleh dipindahkan, asalkan alasannya memenuhi syarat. Semuanya sudah klik, sudah beres. Monggo nanti para ketua cabang secara otomatis ketika pada saat nanti pemindahan makam semuanya pasti akan diundang. Kalau memang ada waktu, mohon untuk perkenannya juga hadir di dalam prosesi pemindahan makom nanti. Waktu, jadwal menyusul. Ini baru proses untuk pembangunannya. Jadi kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh para pengurus pusat, yaitu pemindahan makam yang insya Allah nanti awal-awal 2021 itu nanti akan kita laksanakan. Insya Allah semua izin dari pemerintah kota dan sebagainya sudah. Dan ini juga perlu kami sampaikan sekilas. Sebenarnya pemerintah kota itu juga merasa keberatan makom itu dipindah. Karena menurut Pak Wali Kota itu merupakan aset. Ya, merupakan aset religi yang harus dipertahankan. Kaitannya untuk wisata budaya, wisata religi. Karena Pak Totong ini adalah seorang tokoh. Kebetulan Pak Wali Kota juga kenal dekat pada saat itu. Nggak boleh sebetulnya dipertahankan. Tapi dengan berbagai macam usaha yang kita sampaikan, salah satunya ya sampaikan di depan, akhirnya beliau lego. Bahkan prosesi pelepasan beliau siap untuk melepas dari kota ke hiburan. Karena pada saat kita harus memberikan paparan kenapa alasannya, karena dia mempertahankan, alasan kami cuman singkat saja bahwa IKS ini putra dari Pak Totong ini sekarang jumlahnya sudah ratusan ribu. Sementara rasanya nggak rela ketika punya bapak, punya guru, tempatnya menurut anggota nggak layak. Kalau Pak Wali mau mempertahankan makom guru, kami juga ada permintaan. Mas Bambang punya permintaan apa? Tolong dibangunkan makom guru saya dengan urusan ukuran tanah sekian-sekian bla bla supaya anggota kami bisa datang nyaman dan sebagainya, bisa berdoa dan sebagainya. Angkat tangan nggak berani. Akhirnya menyerah. Ya mau nggak mau setelah diizinkan kita berangkat. Sekilas informasi terkait perjuangan kita untuk memindahkan makom guru besar itu, dan mohon doa restunya, dukungan, kepercayaan dari semua anggota kepada panitia di dalam melaksanakan tugas mulia ini nanti.